Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Farid Audiara Simatupang dari jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kassih, Provinsi Riau. Kali ini kita akan membahas materi yang kedua mengenai sintaks dari kode perulangan dalam bahasa pemrograman Java. Oke, kita akan membahas konsep awalnya dulu. Konsep dasarnya itu dari bentuk flowchartnya dulu atau bagian alirnya. Di sini dari gambar ini kita bisa lihat di sini pertama yang dilakukan itu kita memberi nilai awalnya itu. Misalnya kita memberikan nilai awal 1, di mana di sini ada nilai awal, kita juga harus punya ketentuan. Misalnya ketentuan di mana nilai ini harus lebih kecil daripada 10. Itu artinya akan ada dua kemungkinan, ya dan tidak. Jika iya, dia akan mencetak nilainya. Dengan ketentuan nilai ini akan ditambahkan 1 atau incrementnya. Ini akan ditambahkan 1 terus sampai nilai ini bernilai salah. Nilai ini akan terus benar. Jika nilai ini terus benar, dia akan mencetak 1. Jika kita tambahkan plus 1, dia akan mencetak 1. Dia akan mencetak terus sampai nilai itu salah. Ketika sudah nilai itu salah, dia akan berhenti. Oke, kita lihat. Pertama kita mulai dari for dulu. Di sini ada for. Di sini, nah kita bisa lihat di situ. Kita copy dulu. Kita copy, kita jalankan programnya. Kita ganti dulu kelasnya. Kita running. Saya akan jelaskan di sini maksudnya. Oke. Nah, di sini kita nilai yang kita masukkan pertama itu nilai awal yang kita ini untuk for ya. For ini artinya lakukan untuk dimana nilai awal kita 1 dengan ini nilai lebih kecil daripada 10, variabelnya kan nilai, maka si nilai ini maka angka 1 ini akan dicetak terus menerus. Ini kan cetakannya salam, kata salam, dia akan bernilai salah ketika ini sudah lebih besar. Misalnya ini sudah mencapai 10 lebih kecil daripada 10, itu udah salah ya. Berarti ini akan mencetak terus sebanyak nilai ini plus incrementnya bertambah, plus ini plus incrementnya, nilainya akan bertambah terus sampai bernilai salah. Ini sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali karena dimulai dari 1. Oke, kita lanjut. Oh ya, saya juga menjelaskan karena ini kan println, jadi ini dia ada spasi. Jadi kalau misalnya saya ubah ini jadi print doang, ketika di running akan seperti ini, dempetan. Oke, seperti ini, dia akan berdempetan. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya, while itu adalah kondisi ketika dapat. Tunggu, saya akan jelaskan dulu, agak sulit jelaskannya kalau tidak dipraktikkan. Kita ganti. Oke, di sini kita mempunyai nilai integers i sama dengan 1. Kita sudah masukkan variabelnya integer di mana nilainya itu adalah 1, si i variabelnya. While ketika i lebih kecil daripada 10, cetak ini. Ketika i ini lebih kecil dari 10, dia akan mencetak ini. Si itu akan dijumlahkan terus sampai dia bernilai salah. Artinya 10. Mulai dari 1 lebih kecil dari 10, dia akan mencetak salam. Kemudian dia mencetak lagi 1 ditambah 1, 2 lebih kecil dari 10, dicetak lagi 3. Kemudian 2 ditambah 1, 3 3 lebih kecil daripada 10, dicetak terus sampai nilainya bernilai salah. Kodenya tetap sama ya. Kemudian ada do while. Do while ini ya penggabungan dua buat tadi. Nah, ini yang do while ya. Do while gini maksudnya. Tunggu, saya ganti dulu. Do itu akan lakukan kan. Kita di sini punya integer i sama dengan 1. Di sini program yang meminta do lakukan cetakan ini salam dengan
si I akan bertambah terus ketika I lebih kecil daripada 10. Nah, ini ketika while ini ketika I lebih kecil daripada 10. Inilah kondisinya. Oke, kita lanjutkan pembahasan. Oke, kemudian kita lihat di sini ada nested block dari perulangan ini. Ini di sini ada ini maksudnya perulangan bersarang. Di sini ada perulangan dalam perulangan. Oke, kita akan copy. Di sini ada apa ya? Ibaratnya ya kayak ini jadi matriks gitu. Tinggal saya copy dulu kodenya. Saya akan jelaskan juga maksud dari kode ini, kita running. Oke, di sini kan kita di sini saya akan jelaskan. Di sini ada integer. Kondisi pertama ini I sama J. Saya akan jelaskan I yang mana, J mana. Ini adalah baris dan J ini adalah kolom. Di sini I kondisinya 0 I kondisinya 0. Kemudian J lebih kecil daripada 10. I lebih kecil daripada 10, I plus plus. Artinya nilai ini akan bertambah terus sampai kondisinya benar ketika I lebih kecil daripada 10, artinya sampai 9 doang ya kan. Kemudian di sini J sama juga dengan I, cuma dia begini. J ini bentuknya ke bawah, artinya kalinya ke bawah. Kita berarti di sini ada 9. Di sini kan dicetak J, berarti cetak angkanya 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Berarti kita cek berarti ini nilai ini akan ada jarak antara yang dicetak ini yang J ya. Ini yang dicetak J, kemudian ini jadi 0 1 2 3 4. Ini sebanyak 9 pokoknya 9. Oh sorry, saya salah. Yang ini I itu ke bawah, J itu ke samping. Saya salah. I ke bawah, J ke samping. Jadi nilainya 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kemudian di sini ini kan nggak ada nilai, berarti I-nya nggak ada nilai. Tapi dicetak sebanyak 9 kali, berarti nilai yang ini dicetak sebanyak 9 kali. Oke, kita langsung aja ke latihan. Kita ambil bagi soal deret angka. Oke, kodenya kita tutup. Kita akan latihan. Kita lihat deskripsinya di sini. Kalian akan latihan menggunakan perulangan atau looping. Di sini instruksinya cetaklah angka pola berikut. Artinya di sini udah jelaskan 0 1 2 3 4 5, berarti dia tidak ke bawah, berarti dia ke samping. Berarti jumlah deret yang akan dicetak sesuai dengan input, tetapi tidak termasuk angka yang diinputkan. Jumlah deret angka yang dicetak sesuai. Berarti kita di sini menggunakan scanner. Tapi tidak termasuk angka yang diinputkan ya, berarti kita di sini menggunakan scanner. Misalnya 6, berarti dia si 6 ini dicetak misalnya si 6 ini I. Berarti kita di sini juga mencetak si I karena dia berupa nilai. Agak bingung ya. Tunggulah, saya akan praktekkan sesuai dengan instruksinya. Pertama, gimana ya? Ini kan udah public static void. Kita buat dulu di sini scanner. Import java.util.scanner titik 2. Oke, kita masukkan lagi di sini. Kita masukkan integer matrix. Kita buat aja matriksnya, integer matriksnya. Kemudian kita titikkan ini. Oh ya, kita kan membuat scanner di sini. Saya lupa. Kita masukkan di sini lagi. Oke, kita buat di sini. Kita buat scannernya. Scanner input sama dengan new scanner system.in. Kemudian
kita masukkan ini variabelnya supaya bisa di scan. Input, inputnya huruf kecil ya. Input dot next int di sini tidak bersarang, berarti ininya kita hapus saja. Oke. Oke, di sini kita masukkan integer sebanyak berapa kali tadi? Inputnya 6 ya. Karena ini 6 kan, ini kita berpatok sama apa? Jadi kita masukkan aja variabelnya. Dia lebih kecil dari variabel yang akan kita masukkan. Kemudian kita akan cetak ini ya, nilai si itu juga. Kemudian kita saya ingin, ini kan tadi 0 1 2 3 4 5, dia nggak ke bawah kan, menurun. So jadi kita buat dia print, jadi dia ke samping. Ada spasi kita buatnya. Kita running. Oke, kita masukkan tadi 6. Di sini enggak ada. Oh iya, saya belum tambahkan spasi. Kita tambahkan aja di sini spasi. Seperti ini. Nah, kita run. Kita masukkan angka 6. Oke, dia sudah sesuai dengan kode pemrogram yang disuruh yang diinstruksikan. Oke, kita masuk lagi ke soal mana yang ini ya. Gambar beserja aja, ini setahu saya ini masih perulangan. Kita tutup kodenya. Oke, kita baca deskripsi. Kalian akan latihan menggunakan perulangan atau looping. Setelah sebuah persegi dari tanda bintang. Oke, kita mulai buat kodenya. Di sini bintang ya, kita menggunakan bintang ya. Oke, inputnya 3. Oke, kita mulai latihan. Ini juga menggunakan scanner ini, karena inputnya karena saya pernah coba ini tanpa menggunakan scanner. Dia pertamanya benar, kemudian ada juga yang kedua, dia terinput otomatis. Public static voice scanner, new scanner, in matriksnya kita ganti aja variabelnya. Kayaknya kita di sini nggak pakai inmat, kita nggak pakai kode matriks ini. Apa yang ini ya? Matriks aja lah. In matriks sama dengan input. Ini kita ganti matriks biar enak, itu variabelnya beda-beda. In matriks. Nah, kemudian kita masukkan J-nya. For J sama dengan, kita buat 5 ya, kita buat yang agak bervariasi. Kita buat di sini 5, maka 5
lebih besar matriks. Maka di sini oke, jadi ini kita tambahkan jadi J min karena dia akan menurun karena J lebih besar daripada, nanti kita masukkan variabel 3 dia sampai bernilai salah. Kemudian ininya kita ubah jadi bintang. Oke, ini sudah jadi bintang. Kemudian kita masukkan lagi sistem ini untuk yang dot out dot print, ini untuk yang i nya ya. Oke, pas kita run tunggu, ada kesalahan di sini. Oh, ini yang salah, printer kan. Oke, kita masukkan video 3. Oke, jadi bintang. Saya misalnya ini kita ganti jadi P, kita runningkan lagi, kemudian kita ganti 3. Nah, ini jadi kolom di akhir ini kan jadi P kan, karena I itu memang kolom, kiri itu ke bawah itu jadi J itu ke samping, jadi di ujungnya ini memang itu di tiap ujung tiap barisnya itulah nilai si I juga. Ini pengalinya, makanya I kali J, ini kolom order 2 ini jadi order 3 kali 3. Di sini pokoknya I-nya itu menurun, J-nya itu ke samping. Oke, kalau kurang paham bisa cek lagi di video selanjutnya, saya akan membahas materi selanjutnya. Tapi untuk yang materi perulangan cukup sampai di sini saja, kurang dan lebih saya juga mohon maaf. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.